Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan ujian praktik anatomi fisiologi yaitu tentang sistem saraf otonom. Sebelumnya, perkenalkan saya Elianur Awalina dengan NIM 234840115 dari kelas Farmasi tingkat 1A. Pertama, pendahuluan. Divisi eferen saraf tepi dibagi menjadi saraf motorik somatik yang bekerja mengendalikan otot rangka dan saraf motorik otonom yang bekerja mengendalikan otot polos, otot jantung, dan berbagai kelenjar, serta sebagian jaringan adiposa. Divisi otonom dan somatik terkadang juga dinamakan sistem saraf volunteer dan involunteer. Walau pada sistem kerjanya terkadang berbeda, misalnya pada saat refleks menelan yang membutuhkan kesadaran, ternyata menelan bersifat involunteer. Sebaiknya walaupun refleks otonom bersifat involunteer, namun ada beberapa latihan yang dapat digunakan sebagai umpan biologis untuk mengontrol detak jantung dan tekanan darah. Lalu, apa sih sistem saraf otonom? Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf yang mengatur fungsi-fungsi tubuh yang tidak bergantung pada keinginan sadar, seperti detak jantung, pernapasan, pencernaan, dan tekanan darah. Sistem saraf otonom terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Yang pertama, sistem saraf simpatis terletak di depan kolumna vertebra dan berhubungan serta bersambung dengan sumsum tulang belakang melalui serabut-serabut saraf. Sistem simpatis yang mempunyai aktivitas perangsangan responnya antara lain adalah peningkatan denyut jantung, peningkatan kekuatan jantung, gula darah, dan tekanan darah. Sistem saraf simpatis memproduksi respon fight or flighting yang mempersiapkan tubuh untuk keadaan krisis yang mungkin membutuhkan aktivitas fisik yang tiba-tiba dan intens. Sistem ini mempersiapkan tubuh untuk menambah level aktivitas somatik. Anatomi sistem saraf simpatis. Serabut saraf simpatis bermula dari medula spinalis yang keluar melalui saraf spinalis di antara segmen medula torakal 1 sampai lumbalis 2. Perjalanan serabut saraf simpatis dimulai dari rantai simpatis dilanjutkan ke jaringan dan organ target. Serabut saraf simpatis pada segmen torakal 1 pada umumnya akan naik melewati rantai simpatis dan berakhir di daerah kepala dan torakal 2 ke daerah leher segmen torakal 3 sampai torakal 6 akan berakhir ke daerah toraks dan selanjutnya torakal 7 sampai torakal 11 ke daerah abdomen. Segmen lumbalis 1 sampai lumbalis 2 akan berakhir di daerah tungkai. B. Ganglia rantai simpatis. Target organ serabut preganglion adalah permukaan tubuh, rongga toraks, kepala, dan ekstremitas kemudian memasuki ganglia di rantai simpatis. Perintah motorik akan dibawa serabut postganglion menuju target organ seperti permukaan tubuh, kepala, leher, atau ekstremitas memasuki ramus abu-abu dan kembali ke nervus spinalis untuk kemudian berjalan ke target organ. Saraf preganglion simpatis terdapat pada torakal 1 sampai lumbalis 2. Namun, serabut postganglion simpatis dari ganglion akan memasuki ramus abu-abu, kemudian berjalan ke arah saraf cervicalis, lumbalis, dan spinalis. Sebagai hasilnya, meskipun hanya saraf spinalis torakal 1 sampai lumbalis 2 yang memiliki ramus putih, setiap nervus spinalis memiliki ramus abu-abu. Dan terdapat 5 pasang ganglion. Yang pertama ganglion cervical 3 pasang, yang kedua ganglion torakal 11 pasang, yang ketiga ganglion lumbal yaitu 4 pasang, dan yang keempat ganglion sakral yaitu 4 pasang, dan yang kelima ganglion coccygeus. Beberapa ganglion membentuk plexus atau jalinan saraf simpatis. 1. Plexus kardiak berasal dari ganglion 2 cervical dan terletak di dasar jantung, melayani jantung dan paru. Yang kedua, plexus celiaca berasal dari ganglion 2 torakal dan terletak di belakang lambung, melayani lambung sampai dengan usus. Dan yang ketiga, plexus mesentericus atau hipogastrik berasal dari ganglion lumbal dan sakral, terletak di depan sakrum melayani organ pelvis atau VU, rektum, alat reproduksi. C.
Ganglia kolateral. Ganglia kolateral membawa perintah motorik ke viscera abdominopelvic. Ganglia kolateral terpisah menjadi ganglia kolateral kanan dan ganglia kolateral kiri. Serabut preganglion yang masuk ke ganglia kolateral berjalan ke dinding dorsal rongga perut melalui saraf splan klinik dan menginervasi 3 ganglia kolateral, yaitu ganglion celiac, ganglion mesenterik superior, dan ganglion mesenterik inferior. D. Medula adrenal. Medula adrenal adalah ganglion simpatis yang bermodifikasi di mana serabut preganglion bersinapsis pada sel neuroendokrin, yaitu saraf berfungsi mensekresikan hormon ke dalam aliran darah. Sel neuroendokrin yang terdapat pada medula adrenal mensekresikan katekolamin, yaitu neurotransmitter epinefrin dan norepinefrin. Katekolamin tersebut disimpan dalam badan kromafin medula adrenal. Aliran darah kemudian membawa neurotransmitter ke seluruh tubuh, menyebabkan perubahan aktivitas metabolisme yang luas pada sel-sel di tubuh. Yang kedua, sistem saraf parasimpatis. Terbagi dalam 2 bagian yang terdiri atas saraf otonom kranial dan saraf otonom sakral. Sistem parasimpatis berkaitan dengan pertahanan tubuh dan perbaikan sumber-sumber tubuh, antara lain penurunan denyut jantung, peningkatan aktivitas gastrointestinal, dan absorpsi makanan. A. Anatomi sistem saraf parasimpatis. Saraf parasimpatis adalah saraf kranial otonom. Saraf kranial 3, 7, 9, dan 10 misal 1. Saraf kranial 3 atau oculomotorius ke serabut otot sirkuler iris ke ukuran pupil mata. Yang kedua, saraf 7 atau fasial dan saraf 9 atau glossopharyngeus, serabut otot motorik sekretorik ke kelenjar ludah. Yang ketiga, saraf 10 atau vagus, saraf otonom terbesar. Penyebarannya sesuai dengan serabut simpatis, distribusi ke laring, trakea, bronkus, jantung, dan pembuluh darah, esofagus, lambung, hati, pankreas, empedu, dan usus halus. Adapun masing-masing dari fungsi saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Yang pertama, fungsi dari saraf simpatik. Pupil matanya membesar, ludah berkurang, napas semakin cepat, denyut jantung semakin cepat, stimulasi gula darah, sekresi adrenalin, pelambatan kerja pencernaan, relaksasi kandung kemih, aktivitas genital terhambat. Dan yang kedua, fungsi dari saraf parasimpatik. Pupil matanya menyempit, stimulasi kelenjar ludah, napas melambat, denyut jantung melambat, stimulasi kelenjar empedu, stimulasi saluran pencernaan, kontraksi kandung kemih, dan stimulasi alat kelamin. Interaksi antara saraf simpatis dan parasimpatis. Perbedaan sistem saraf simpatis dan parasimpatis memiliki kolerasi fisiologis dan fungsional. Sistem saraf simpatis memiliki pengaruh yang luas di seluruh tubuh, sedangkan parasimpatis hanya menginervasi struktur visceral yang dilayani oleh saraf kranialis atau yang berada di rongga abdominopelvic. Meskipun beberapa organ hanya dilayani oleh satu divisi sistem saraf otonom saja, kebanyakan organ mendapatkan inervasi dwirangkap, yaitu menerima instruksi dari simpatis dan parasimpatis. Anatomi inervasi dwirangkap. Pada umumnya, inervasi dwirangkap simpatis dan parasimpatis memiliki efek yang berlawanan satu sama lain. Efek ini ternyata terlihat pada saluran pencernaan, jantung, dan paru. Respon kinerja simpatis dan parasimpatis terlihat pada kerja produksi air liur, di mana simpatis menghasilkan sekret yang kental, sedangkan parasimpatis menghasilkan liur yang lebih encer atau saling melengkapi. Berikutnya terlihat pada fungsi seksual, di mana ekreksi merupakan fungsi parasimpatis, sedangkan ejakulasi adalah efek simpatis. 5. Tonus otonom. Kerja sistem saraf simpatis dan parasimpatis pada umumnya bersifat aktif terus-menerus, dan nilai aktivitas basalnya telah dikenal dengan sebutan tonus simpatis dan tonus parasimpatis, di mana keduanya disebut dengan tonus otonom.
Tonus ini memungkinkan satu divis sistem saraf otonom untuk meningkatkan dan menurunkan aktivitas organ. Tonus otonom sangat penting saat adanya inervasi, bahkan lebih penting pada situasi di mana saat tidak terjadi inervasi dirangkap. Salah satu contohnya adalah pada pengaturan kerja jantung, asetilkolin atau parasimpatis menyebabkan penurunan denyut jantung, sedangkan norepinefrin simpatis meningkatkan denyut jantung untuk menimbulkan tonus otonom pada jantung. Kedua neurotransmitter tersebut dalam jumlah yang sedikit dilepaskan secara terus-menerus walaupun inervasi parasimpatis mendominasi. Hal ini penting sehingga pada keadaan krisis stimulasi inervasi simpatis dan inhibisi inervasi parasimpatis meningkatkan denyut jantung semaksimal mungkin. Dan ini adalah gambar distribusi inervasi simpatis dan parasimpatis. 6. Integrasi dan kontrol fungsi otonom. Sistem saraf otonom memiliki hierarki refleks untuk mengontrol target organ otonom. Refleks tersebut dimulai dari lokal, yang meliputi hanya satu bagian saraf sampai ke hierarki yang paling kompleks, yaitu aksi antara batang otak dan pusat-pusat di otak. Secara koordinasi oleh tinggi tingkat kompleksitasnya, maka semakin refleks tersebut membutuhkan respon kedua divisi sistem saraf otonom dan respon hierarki yang lebih tinggi, serta neuron somatik dan sistem endokrin juga dapat terlibat. Refleks visceral, dan ini gambar refleks visceral. Refleks visceral atau yang disebut juga dengan refleks otonom terdiri dari reseptor, neuron sensori, pusat pengolahan atau satu atau lebih interneuron, dan dua neuron motorik visceral. Setiap refleks visceral adalah polisinaptik, baik itu refleks panjang maupun refleks pendek. Pada refleks panjang, neuron sensori polisinaps mengantar informasi kepada sistem saraf pusat sepanjang akar dorsal, saraf spinalis, dalam cabang sensori saraf cranialis, dan dalam saraf otonom yang menginervasi efektor visceral. Tahap pengolahan melibatkan interneuron di dalam sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom, membawa perintah motorik kepada efektor visceral yang sesuai. Refleks pendek memotong jalur ke sistem saraf pusat, di mana hal ini melibatkan saraf sensorik dan interneuron, sehingga badan selnya berada di dalam ganglia otonom, sinaps, interneuron, dan perintah motorik kemudian disebarkan oleh serabut postganglion. Refleks pendek mengontrol respon motorik yang sangat sederhana dengan efek yang terlokalisir. Nah, kesimpulan, divisi simpatis meliputi dua set rantai ganglia simpatis di setiap sisi kolumna vertebra yang terdiri dari 3 ganglia kolateral dan 2 medula adrenal. Serabut preganglion simpatis dapat menginervasi 2 lusin atau lebih neuron ganglionik pada ganglia yang berbeda. Sebagai hasilnya, satu neuron motor simpatis pada sistem saraf pusat dapat mengontrol berbagai macam organ visceral dan dapat menghasilkan respon yang kompleks dan terkoordinasi. Divisi parasimpatis meliputi nukleus motor visceral yang berhubungan dengan nervus cranialis 3, 7, 9, dan 10, dan segmen sakralis S2 sampai S4. Neuron ganglionik parasimpatis terdapat di dalam atau dekat dengan organ target. Hal ini menyebabkan aktivasi parasimpatis mengaktifkan respon yang spesifik pada organ atau bagian organ tertentu. Serabut preganglion, kedua divisi sistem saraf otonom, menghasilkan ACH untuk menstimulasi serabut postganglion. Serabut postganglion simpatis kebanyakan menghasilkan norepinefrin dan epinefrin, sehingga simpatis disebut neuron adrenergik, sedangkan parasimpatis tetap menghasilkan ACH sehingga disebut neuron kolinergik. Adapun gangguan pada sistem saraf otonom. Gangguan pada sistem saraf otonom dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan detak jantung, gangguan pencernaan, serta gangguan pada kontrol suhu tubuh. Gangguan penyakit saraf otonom. Gangguan sistem saraf otonom dapat terjadi sendiri atau sebagai akibat dari penyakit lain, seperti penyakit Parkinson, alkoholisme, dan diabetes,
Masalah dapat mempengaruhi salah satu bagian dari sistem, seperti dalam kompleks sindrom nyeri daerah atau semua sistem. Beberapa jenis bersifat sementara, tetapi banyak memperburuk dari waktu ke waktu. Ketika mereka mempengaruhi pernapasan atau fungsi jantung, gangguan ini dapat mengancam jiwa. Nah, sistem saraf otonom itu berperan penting dalam menjaga keseimbangan internal tubuh manusia. Dengan pengaturan yang kompleks antara sistem saraf simpatis dan parasimpatis, tubuh dapat merespon secara tepat terhadap berbagai situasi eksternal maupun internal. Baiklah, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.